Halo semuanya, perkenalkan saya Lilis. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma insertion sort. Kita mulai dari konsep dasarnya. Algoritma sorting merupakan kumpulan langkah sistematis atau secara berurutan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Sorting juga dapat didefinisikan sebagai proses pengurutan elemen data yang acak menjadi teratur berdasarkan setiap aturan dalam elemen. Ada dua macam urutan yang biasa digunakan dalam proses sorting, yaitu yang pertama urutan naik atau ascending, yang kedua urutan turun atau descending. Kemudian terdapat beberapa metode sorting yang sering digunakan. Yang pertama itu insertion sort, metode penyisipan, bubble sort atau metode gelembung, selection sort, metode seleksi, ada cell sort, metode cell, quick sort, metode quick, merge sort, metode penggabungan. Namun di video kali ini saya akan menjelaskan lebih detail tentang insertion sort atau metode penyisipan. Kita masuk ke insertion sort. Insertion sort merupakan metode pengurutan dengan cara penyisipan dan juga algoritma yang paling efisien untuk mengurutkan angka yang mempunyai elemen sedikit. Metode ini digunakan untuk mengurutkan bilangan-bilangan yang telah dibaca dan berikutnya secara berulang, serta akan menyisipkan bilangan-bilangan dalam array yang belum terbaca ke sisi kiri array yang telah terurut. Jika diaplikasikan pada data, pengurutan dimulai dengan mengambil satu data, kemudian membandingkan dengan data-data yang ada di depannya. Jika sudah memenuhi syarat perbandingan, sehingga data yang diambil tersebut akan diletakkan di depan data yang dibandingkan. Di sini insertion sort juga memiliki beberapa kelebihan, yaitu efisien untuk set data kecil, sederhana untuk diimplementasikan, melewati array hanya sekali, bersifat adaptif karena data yang sudah disortir. Lalu kita akan masuk ke langkah kerja insertion sort. Nah, di sini sudah ditampilkan terdapat 6 elemen di dalam array dan angka di atas ini merupakan angka indeks. Di sini angka indeks itu dimulai dari 0 sampai 5. Nah, di dalam langkah kerja insertion sort ini saya mendeklarasikan beberapa variabel ke dalam pengurutan arraynya. Ada I, yaitu indeks array untuk menampung elemen data. Ada J, variabel elemen perbandingan. Dan merupakan posisi sementara elemen selama perbandingan dilakukan. Nah, perlu diketahui cara kerja dari insertion sort ini. Pertama, diambil elemen yang kedua, yaitu di indeks ke-1 ini, lalu dibandingkan dengan elemen yang ada di depannya. Nah, selama elemen itu lebih kecil yang dibandingkan pertama itu, dia akan terus melakukan penukaran sehingga ia mencapai posisi yang benar, mencapai posisi di yang terendah. Jadi kali ini saya akan mengurutkan data secara ascending. Kita mulai. Pertama, saya mengambil elemen yang kedua yaitu di indeks ke-1, lalu dibandingkan dengan 4. Nah, di sini kita melihat bahwa angka 6 ini lebih besar dari 4, jadi dia tidak bergeser ke kiri dan dia akan kembali ke posisinya. Kita anggap saja posisi 6 ini dia telah menempati posisi temp, yaitu posisi sementara selama ia melakukan perbandingan.
Nah, variabel untuk 6 ini adalah J. Kita lanjut. Kemudian kita akan ambil elemen di indeks kedua. Kita bandingkan dengan elemen yang di depannya, yaitu 6. Nah, karena 1 lebih kecil dari 6, elemen 1 ini akan bergeser ke kiri. Nah, di sini ia akan melakukan perbandingan lagi dengan elemen yang ada di depannya, yaitu 4. Dibandingkan dengan 4, 1 ini masih lebih kecil dari 4, jadi ia bergeser lagi ke kiri, lalu menempati posisi di indeks ke 0, karena kita lihat bahwa 1 ini merupakan elemen dengan nilai yang paling kecil dari kelima elemen lainnya. Lalu kemudian kita ambil elemen di indeks ketiga. Kita bandingkan dengan elemen di depannya, yaitu 6. 5 ini lebih kecil dari 6, jadi dia bergeser ke kiri. Dan di sini kita bandingkan lagi 5 dengan 4. Nah, karena 5 ini lebih besar dari 4, jadi dia menempati posisi di indeks kedua. Kemudian selanjutnya kita ambil elemen di indeks keempat. Kita bandingkan dengan elemen yang di depannya, itu elemen 6. Karena 9 ini lebih besar dari 6, jadi dia tidak mengalami penukaran dan kembali ke posisi awalnya. Lalu kita ambil elemen yang berada di indeks kelima, yaitu 7. Kita bandingkan dengan 9. Nah, karena 7 lebih kecil dari 9, jadi 7 bergeser ke kiri. Nah, kita bandingkan lagi 7 dengan 6. Karena 7 lebih besar dari 6, jadi dia menempati posisi di indeks keempat. Nah, di sini sudah terlihat bahwa elemen-elemen ini sudah terurut secara ascending. Jadi pekerjaan kita untuk mengurutkan data itu sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke listing kode algoritmanya. Kita akan mulai ke ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke program aplikasinya. Nah, di sini saya menggunakan Dexy++ untuk membuat program mengurutkan data dengan metode insert and sort secara ascending. Nah, di awal ini sudah terlihat ada input std.h sebagai headernya, int main fungsi utama, lalu ada deklarasi variabel int i itu indeks, lalu variabel i juga sering digunakan di dalam perulangan atau looping. J itu variabel untuk melakukan perbandingan, lalu n adalah jumlah elemen, tem itu posisi sementara elemen saat selama ia dilakukan perbandingan, lalu ini yang menampung 100 elemen. Di sini saya menuliskan untuk 100 elemennya. Kemudian ini terdapat niatan ini untuk mempercantik tampilan saja. Untuk judulnya program insert and sort. Lalu di bawah di sini ada printf, masukkan jumlah elemen. Nah, di sini kita nanti akan diminta untuk memasukkan jumlah elemen. Lalu bilangannya itu akan disimpan di scanf, %d, dan n. Lalu masuk ke perulangan untuk memasukkan data. Nah, di sini terdapat kode untuk perulangannya, yaitu for i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i plus plus. Lalu yang perlu diperhatikan adalah kondisi yang ada di dalam kurung setelah for ini. I sama dengan 0 itu yang artinya hitungannya akan dimulai dari 0.
Nah, sekaligus di sini dalam mengurutkan elemen juga saya menggunakan nilai indeks yang berawal dari 0. Jadi sekaligus di sini saya membuat I sama dengan 0. Lalu hitungannya sampai berapa? Di sini I lebih kecil dari N. Nah, jika saya memasukkan 6 elemen, lalu hitungannya itu dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, sampai 5 kan berarti 6 elemen itu indeksnya cuma mencapai 5. Jadi sudah pasti I lebih kecil dari N. Kalau untuk I++ ini, itu artinya di setiap perulangan I akan bertambah 1. I++ ini artinya I plus 1. Lalu reprintf, masukkan data ke %D dan I. Bilangannya ini akan disimpan di scanf %D dan AI. AI ini artinya I di dalam array. Nah, lalu kita lanjut ke perulangan untuk melakukan proses insertion sort. Nah, di sini ada kode perulangan ini, yaitu untuk melakukan perbandingan. Nah, untuk melakukan perbandingan, yaitu for I sama dengan 1, I lebih besar dari N, I++. Nah, mengapa I sama dengan 1? Karena sesuai yang saya jelaskan tadi, jika dalam insertion sort ini, perbandingannya itu pertama yang harus kita lakukan adalah mengambil data dari elemen kedua, yaitu di indeks ke-1, agar bisa dibandingkan dengan elemen yang ada di depannya. Lalu I lebih kecil dari N, I++, artinya perulangannya itu akan selalu bertambah 1 nilai I-nya. Lalu di sini J sama dengan I, yang artinya di mana di saat saya mengambil indeks elemen dari indeks tersebut, berarti elemen tersebut juga merupakan J, yaitu di mana elemen tersebut yang akan dilakukan perbandingan. Nah, lalu kemudian ada kondisi kedua, ini perulangan kedua. Kode perulangan kedua yaitu while A J-1 lebih besar dari AJ dan J lebih besar dari 0. Nah, apa itu AJ-1 dan apa itu AJ? Nah, saya jelaskan. Nah, seperti ini. AJ artinya J di dalam array. Karena semua elemen ini berada di dalam array, berarti J di dalam array 6 ini, J di dalam array ini dibandingkan dengan elemen yang di depannya, yaitu J-1, berarti A J-1. Sesuai dengan kondisinya, kalau seandainya A J-1 ini lebih besar dari AJ, maka akan terjadi perulangan. Namun di sini kita lihat bahwa AJ ini lebih besar dari AJ-1, berarti dia tidak terjadi pertukaran, sehingga akan diperiksa indeks yang berikutnya. Itu dengan memeriksa di indeks 2 yaitu elemen 1, kita periksa ini sudah menjadi AJ ya, AJ diposisikan di 10, lalu kita bandingkan dengan AJ-1 ini. Kita bandingkan jika seandainya sesuai dengan kondisinya itu, kalau seandainya AJ-1 lebih besar dari AJ, maka akan terjadi penukaran. Kita lihat di sini, kondisinya kan sudah terpenuhi ya. Kondisinya terpenuhi, 6 ini lebih besar dari 1, maka terjadilah penukaran. Begitupun selanjutnya sehingga sampai
1 itu menempati posisi di indeks ke 0 dan menjadi nilai yang paling kecil. Proses penukarannya ini, temp sama dengan AJ, lalu AJ sama dengan AJ-1, lalu AJ-1 sama dengan temp. Maka data akan pindah ke kiri jika kalau seandainya kondisinya memenuhi ya. Kondisinya ini memenuhi. Kalau jika tidak, maka perbandingannya itu akan berpindah ke indeks yang berikutnya. Lalu ada J-min-min. Apa itu J-min-min? J-min-min ini biasanya untuk menghitung mundur ya. Biasanya untuk menghitung mundur, biasanya kita tinggal isi nilai J dengan nilai yang terbesarnya itu. Karena di atas ini di kondisinya ditulis J lebih besar dari 0. Maka kondisi perbandingan itu kan J lebih besar dari 0 ya. Artinya perulangannya akan dilakukan selama nilai J itu lebih besar dari 0. Maksudnya begitu, sehingga lalu kita kurangi min 1, nilai J itu di setiap perulangannya itu sama dengan J min min. Lalu kemudian ada printf data setelah sorting. Setelah semuanya sudah disorting, maka akan muncul data yang sudah disorting. Nah, di sini terdapat kode perulangannya itu for i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i plus plus. Nah, angka yang sudah disorting itu akan disimpan di printf %d a i. Lalu saya akan mulai running. Nah, sudah muncul tampilannya seperti ini. Ada program insertion short. Lalu kita diminta untuk memasukkan jumlah elemen. Nah, saya masukkan sesuai dengan yang saya jelaskan tadi ya. Saya masukkan 6 elemen. Lalu ada masukkan data ke 0. Ada artinya indeks ke 0 itu. 4, 6, 1, nah, akan muncul data setelah sorting. Nah, bisa dilihat sendiri, datanya sudah diurutkan secara ascending atau dari nilai terkecil, yaitu 1, 4, 5, 6, 7, 9. Mungkin itu video penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga Anda paham dengan apa yang telah saya jelaskan dari tadi. Terima kasih.